Episode 12. Benih sang CEO arogan. Nicky bergidik ngeri melihat porsi makan Agatha yang luar biasa, bisa dibilang satu porsi yang dimakan Agatha bisa untuk 3 porsi orang. Bukan Nicky tak mampu untuk memberikan makan, hanya saja Agatha makan seperti orang yang tidak diberi makan selama 1 minggu. Makanlah pelan-pelan, aku tak akan memintanya, tegur Nicky. Agatha mendongak menatap wajah tampan Nicky kemudian ia tersenyum nyengir. Ini enak banget Nick, sahutnya. Kau seperti orang yang tak diberi makan selama seminggu tak. Nicky berkata menyindir Agatha segera meraih gelas air putih di hadapannya lalu meminumnya hingga tandas. Ah kenyangnya. Gumam Agatha. Nicky menggeleng pelan melihat tingkah Agatha, tidak ada anggun-anggunnya sama sekali. Mungkin itu bawaan bayi atau memang dari dulu Agatha tak pernah bersikap anggun. Pikir Nicky. Jangan lupa ucapkan syukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Ucap Nicky mengingatkan. Iya. Alhamdulillah, ujar Agatha. Sepertinya setelah ini kita harus periksa kandunganmu tak? Aku yakin sekali dengan melihat caramu makan seperti ini kemungkinan janinmu bukan cuma 1. Kata Nicky. Mendengar itu, kening Agatha mengernyit. Maksudmu? Aku hamil kembar. Tanya Agatha. Belum tahu, hanya kemungkinan saja, jawab Nicky. Nicky. Panggil Agatha seraya menatap dalam-dalam wajah pria di hadapannya ini. Apa? Sahut Nicky sembari mengambil dompet dari dalam tasnya lalu melambaikan tangan memanggil waitress. Keduanya tengah berada di restoran untuk makan malam. Terima kasih. Ucap Agatha. Nicky menaikkan sebelah alisnya. Untuk. Terima kasih sudah mau menampungku dan juga menolongku. Aku tidak tahu bagaimana jadinya jika waktu itu aku benar-benar sudah mati tenggelam. Mungkin aku tak akan merasakan masa-masa kehamilan seperti ini. Kata Agatha dengan tulus seraya mengelus perutnya. Sudah sewajarnya kita sesama manusia untuk saling tolong-menolong dan aku menolongmu karena kasihan denganmu, kau terlihat begitu menyedihkan waktu itu. Terlebih kau pernah bercerita jika sudah tak memiliki orang tua, aku pun sama. Jadi aku bisa merasakan bagaimana susahnya hidup tanpa kedua orang tua. Sahut Nicky. Agatha tersenyum samar mendengarnya. Ya aku sangat begitu menyedihkan hingga tak ada satupun orang yang mau menerimaku, apalagi sekarang aku hamil tanpa suami. Ucapnya sendu. Boleh ku beri saran? Kata Nicky. Bagaimana kalau kita menikah saja? Sambungnya. Bola mata Agatha membulat mendengar penuturan Nicky, padahal pria di hadapannya ini pernah bilang jika dia tak menyukai wanita. Dia seorang kaum rupa-rupa. Jangan salah paham dulu, aku tak menaruh rasa padamu Agatha. Hanya saja aku memikirkan anak yang ada di dalam kandunganmu. Bagaimana nasib dia yang lahir di luar ikatan pernikahan? Ujar Nicky menjelaskan. Agatha mendesah pelan, memang yang diucapkan Nicky ada benarnya. Bagaimana nasib anaknya nanti dengan status yang lahir di luar pernikahan? Pastinya jika sudah besar akan menjadi bahan bullying teman-temannya. Aku akan pikirkan itu nanti. Sahut Agatha. Baiklah aku tak memaksa, lebih baik sekarang kita pulang. Angin malam tak baik untuk ibu hamil. Ajak Nicky. Agatha mengangguk pelan, kemudian ia bangkit dari duduknya dengan pelan-pelan. Kehamilannya yang sudah memasuki usia 5 bulan, membuat perutnya sudah terlihat sedikit membuncit. Kemudian Nicky segera meraih tangan Agatha dan menggandengnya keluar dari restoran tersebut. Jika dilihat mereka berdua seperti pasangan suami istri yang begitu harmonis yang tengah menanti kelahiran si buah hati tapi pada kenyataannya, Nicky adalah pria kaum rupa-rupa yang tak menyukai wanita. Sedangkan Agatha hanya orang asing yang ditolong juga ditampung oleh Nicky. Agatha kita mampir ke supermarket dulu,
kebutuhan dapur sudah mulai menipis. Apa kau tak masalah? Ujar Niki seraya memasangkan seat belt setelah keduanya masuk ke dalam mobil. Tak masalah, aku juga ingin membeli sesuatu, sahut Agatha. Baiklah. Kemudian Niki segera melajukan mobilnya menuju supermarket terdekat. Tak ada obrolan di antara keduanya karena Niki tengah menjawab panggilan telepon dari seseorang. Jujur saja Agatha bergidik gelis sambil mengelus perut buncitnya ketika mendengar percakapan Niki dengan seorang pria yang ada di seberang telepon itu dengan suara manjanya, bahkan Niki juga pria itu tak sungkan saling melempar panggilan sayang. Bagaimana Agatha bisa mendengar percakapan keduanya? Ya karena Niki men-loudspeaker ponselnya, lalu menaruhnya di atas dashboard mobil. Setelahnya panggilan itu berakhir bersamaan bertepatan dengan mobil yang Niki kendarai telah sampai di parkiran supermarket. Ayo turun, ajak Niki. Agatha tak bergeming dan hanya terus menatap Niki dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa menatapku seperti itu? Ujarnya. Ah tidak. Yang telepon tadi siapa? Kekasihmu? Tanya Agatha. Ya dia kekasihku. Dia juga seorang dokter spesialis organ dalam. Kenapa kau cemburu? Tukas Niki. Tidak, kenapa juga harus cemburu? Sahut Agatha cepat. Ya sudah ayo turun. Ajak Niki kemudian ia segera turun lalu membantu Agatha turun dari mobil Rubicon-nya yang besar. Terima kasih. Ucap Agatha, Niki hanya berdehem pelan sebagai jawaban. Keduanya berjalan beriringan masuk ke dalam supermarket, Niki segera menarik troli di samping pintu masuk lalu mendorongnya. Aku akan mencari bahan-bahan memasak, kau ambillah apa yang kamu cari nanti kita bertemu di kasir. Kata Niki. Baiklah, aku akan ke sana. Sampai jumpa. Ucap Agatha menirukan suara Niki yang manja, kemudian ia berpisah arah dengan Niki. Pria itu rak kiri sedang Agatha menuju rak sebelah kanan. Agatha melangkahkan kakinya menuju rak susu. Dia ingin membeli susu ibu hamil karena stoknya di rumah Niki sudah habis. Mana ya? Apa habis? Gumam Agatha seraya memindai satu persatu rak yang memanjang berbagai merek susu tersebut. Nah ini. Agatha segera meraih kotak susu itu tapi dengan cepat seorang wanita muda juga meraihnya. Mbak maaf ini punya saya. Kata Agatha. Ini saya dulu yang ambil, mbaknya cari yang lain saja. Sahut wanita itu. Tapi ini saya sudah memilihnya duluan mbak, lagian susu yang ini cuma tinggal satu. Ucap Agatha tak terima lalu ia segera merebut kotak susu itu dari wanita tersebut. Mbaknya ngeyel banget sih. Ini udah jadi punya saya mbak. Ujar wanita itu sambil merebut kembali kotak susunya. Lepasin mbak, ini kotak susu saya. Sentak Agatha. Mbaknya yang harusnya lepas, ini udah saya ambil duluan. Siapa cepat dia dapat. Bentak wanita itu lalu tanpa sengaja mendorong Agatha. Refleks Agatha memejamkan matanya ketika merasakan tubuhnya limbung ke belakang. Ah! Pekik Agatha. Bruk! Tubuh Agatha jatuh tertangkap oleh tubuh besar nan kokoh yang ada di belakangnya. Ada apa ini? Ucap seorang pria yang menahan tubuh Agatha dengan suara baritonnya yang begitu tegas. Agatha! Gumam pria itu. Fs 13. Agatha. Gumam pria itu ketika melihat wanita yang ada di pelukannya adalah wanita yang selama ini ia cari. Merasa tubuhnya merasa ada yang menahan, sontak mata Agatha yang terpejam seketika terbuka mendengar suara yang bariton yang begitu ia kenali. Bola mata Agatha langsung membulat ketika ia mendongakkan kepalanya dan menatap pria itu. Kak Rahes. Lirih Agatha, spontan ia langsung berdiri melepaskan pelukan itu. Ada yang sakit ujar Rahes lalu meraih tubuh Agatha dan menelisiknya dengan teliti. Apakah ada yang segores luka atau tidak?
hingga mata tajamnya turun menatap perut buncit Agatha. Agatha segera memundurkan langkah kakinya menjauh dari Rahes. "Aku tak apa-apa Kak, terima kasih sudah menolongku," ucap Agatha seraya menundukkan kepalanya menghindari tatapan mata Rahes. "Kalau begitu, aku permisi Kak." Secepatnya Agatha melangkahkan kakinya berjalan menjauh dari Rahes. "Agatha tunggu!" teriak Rahes tapi tak digubris sama sekali oleh Agatha. Ia terus berjalan cepat meninggalkan Rahes. Secepatnya Rahes melangkahkan kakinya lebar mengejar Agatha, tapi sayang sena wanita yang berebut susu dengan Agatha tadi langsung menarik tangan Rahes dan menahannya. "Rahes, kau mau kemana?" ujar Sena. "Lepaskan tanganmu Sena," ucap Rahes seraya menghempaskan pelan tangan wanita hamil di sampingnya ini. "Siapa wanita tadi?" "Ingat Rahes, sebentar lagi kau akan menikah denganku," kata Sena dengan percaya dirinya. "Bukan urusanmu. Dan ingat pernikahan kita tidak akan terjadi. Ayahmu hanya memintaku menikahimu karena kehamilanmu yang bahkan bukan darah dagingku. Jadi jangan pernah bermimpi lebih Sena," ucap Rahes tegas. Setelah itu ia bergegas pergi menyusul Agatha dan meninggalkan Sena yang diam bergeming seraya mengepalkan tangan di samping tubuhnya. "Wanita sialan. Aku akan memberimu pelajaran karena berani merebut Rahes dariku," desis Sena mengumpati Agatha. Agatha segera mencari keberadaan Nicky. Beruntung supermarket itu tak terlalu ramai jadi Agatha dengan mudah menemukan pria itu dan segera menghampirinya. "Nicky, ayo kita pulang," ucap Agatha seraya menarik tangan Nicky yang sedang memilih daging ikan. "Ada apa sih? Aku belum selesai belanja Agatha," sahut Nicky. "Besok kita belanja lagi, ayo sekarang kita pulang," ajak Agatha terus mendesak Nicky untuk segera pulang. Nicky berbalik badan dan menatap Agatha dengan kening yang mengernyit. "Kau ini kenapa panik begitu? Seperti abis melihat hantu saja," celetuk Nicky dengan suara manjanya. "Sudah jangan banyak tanya, ayo kita pulang, Agatha." Suara bariton Rahes seketika membuat Agatha dan Nicky mengalihkan pandangannya menatap pria itu yang berjalan menghampiri keduanya. Nicky membulatkan matanya melihat ketampanan Rahes yang seperti artis China. Tinggi, tegap, gagah dan putih. "Astaga, tampan sekali," pekik Nicky sambil membungkam mulutnya dengan telapak tangannya. "Ayo Nicky, kita pergi dari sini," bisik Agatha lalu menarik Nicky pergi, tapi pria rupa-rupa itu tetap diam dan terus menatap Rahes tanpa berkedip. Nicky benar-benar terpesona dengan apa yang ada di tubuh Rahes, mulai dari wajah hingga tubuh atletisnya. Rahes berhenti tepat di hadapan Agatha. "Aku ingin bicara denganmu," ucap Rahes. Tapi aku dan suamiku akan segera pulang Kak," sahut Agatha terbata-bata gugup. Rahes menaikkan sebelah alisnya mendengar panggilan, "Suami," yang terlontar dari bibir mungil Agatha. Matanya turun menatap tangan Agatha yang merangkul mesra lengan Nicky. "Apa kau suami Agatha?" tanya Rahes menatap Nicky dingin. Tanpa sadar Nicky menggelengkan kepalanya dan terus menatap Rahes dengan mulut yang terbuka. Jadi ayo ikut aku Agatha. Kita butuh bicara," ucap Rahes lalu menarik tangan Agatha. "Lepas Kak, gak ada yang perlu kita bicarakan," ujar Agatha cuek. Dirinya sengaja bersikap seperti itu agar Rahes merasa ilfil dengannya dan berharap segera pergi. "Jangan membantah Agatha, ayo," tukas Rahes. Dengan tidak sabarnya ia langsung menarik tubuh Agatha dan menggendongnya ala bridal style lalu membawanya keluar dari supermarket. Setelah Rahes dan Agatha tak terlihat barulah Nicky tersadar dari lamunannya jika Rahes sudah membawa Agatha pergi. "Hei, Agatha mau dibawa kemana?" teriak Nicky lalu berlari pelan menyusul keduanya. "Turunin Agatha Kak," teriak Agatha sambil memberontak dari gendongan Rahes. "Diamlah Agatha,
Nanti kamu bisa jatuh dan kandunganmu bisa kenapa-kenapa. Ucap Rahes tegas. Sesampainya di tempat parkir, Rahes bergegas membuka pintu mobilnya dan memasukkan Agatha ke dalam kursi penumpang dengan hati-hati. Setelah itu ia juga ikut masuk dan duduk di samping Agatha. Sejenak Rahes menarik nafas panjang lalu menghembuskannya pelan. Tangan kekarnya terangkat menarik tangan halus Agatha dan menautkan jemarinya pada jemari Agatha. Agatha, ucap Rahes seraya menatap dalam-dalam wajah cantik wanita itu. Sedang Agatha diam dan memalingkan wajahnya menatap luar jendela, Rahes segera meraih dagu Agatha agar menatapnya. Kamu apa kabar cantik? Kemana aja kamu selama ini, Tak tahukah kamu kalau aku sudah setengah gila mencarimu? Ujar Rahes lembut. Aku minta maaf atas kelakuan Kak Rainer yang tak mau bertanggung jawab atas kehamilanmu, sambungnya. Mendengar Rahes memanggil Rainer dengan sebutan, Kak, seketika membuat Agatha membulatkan matanya. Kak, cicit Agatha tak percaya. Ya Agatha, Kak Rainer adalah kakak kandungku, kata Rahes. Seketika Agatha tersenyum getir mendengar fakta yang baru saja Rahes ucapkan. Sumpah demi apapun kenapa di saat dia sudah mulai melupakan tentang Rainer, justru pria di hadapannya ini kembali mengingatkan nama itu dan juga kelakuan bejat pria itu yang seketika kembali terlintas di pikirannya. Agatha menatap seksama wajah Rahes dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Seulas senyuman miring terbit dari wajah cantiknya. Rainer. Rahes. Kenapa aku baru sadar jika wajah kalian hampir mirip? Aku gak ngangka jika kalian masih memiliki hubungan darah. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Desis Agatha lirih. Apa Kak Rahes membawaku ke sini juga untuk menyakitiku? Cecar Agatha, bahkan air matanya sudah meluncur bebas dari pelupuk matanya. Rahes menggeleng pelan. Tidak, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya apa? Kalian hanya berencana ingin menghancurkanku, iya begitu. Tuduhnya seraya mencengkeram kerah kemeja Rahes. Emosi Agatha mendadak tidak stabil, ketika tahu jika Rahes masih saudara kandung ayah biologis dari bayi yang dikandungnya. Agatha tenanglah, dengarkan aku dulu. Ucap Rahes lembut lalu menarik Agatha ke pelukannya dan berusaha menenangkannya. Seketika tangis Agatha pecah di pelukan Rahes. Selama kehamilannya ini jujur saja, Agatha menjadi wanita yang gampang sensitif sekali perasaannya, mungkin bisa jadi karena bawaan bayi. Tenanglah cantik. Aku membawamu ke sini bukan untuk menyakitimu apalagi menghancurkanmu. Aku membawamu ke sini karena aku ingin mengatakan jika aku akan bertanggung jawab atas bayi yang ada di kandunganmu. Meskipun itu adalah bayi Kak Rainer tapi aku akan tetap menerimanya dan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Rahes menjeda ucapannya seraya mengurai pelukan itu, dan menghapus air mata di wajah Agatha dengan ibu jarinya. Agatha, maukah kau menikah denganku?